Pria ini hidup di atas air selama puluhan hari. Tidak berani ke darat. Inilah yang bisa dia pikirkan. Cara hidup paling aman. Setidaknya zombie tidak bisa menggigit di sini. Pria dari dalam air mengambil sebuah kotak. Paket bantuan yang dikeluarkan pemerintah. Apakah akan ada bahan di sana? Dia membuka dengan harapan. Orang baik. Hanya 3 hal. Salah satunya adalah jarum yang habis. Salah satunya adalah peta distribusi zombie di dunia. Masih ada gelang. Hitung mundur menuju kematianmu sendiri. Dia sangat peduli dengan orang. Jatahnya habis. Istri bersembunyi dari suami. Di kapal pesiar bobrok. Mengaduk-aduk. Saat dia pergi. Tiba-tiba. Kaki istri digigit zombie. Menurut pengalaman sebelumnya, dia hanya punya waktu 48 jam lagi. Mampu tetap sadar. Meski hanya sedikit harapan, pria itu masih bersikeras untuk membawanya. Pergi ke darat untuk perawatan medis. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Tidak ada yang lebih baik daripada melihat kerabat mati. Tidak mampu sendiri. Lukanya terus bernanah. Bahkan menarik lalat. Istri seperti pasien sakit kritis. Pingsan dan kedutan semakin banyak. Tapi seorang pria tidak bisa membantunya. Berbagi rasa sakit. Zombie tiba-tiba muncul di jalan. Pria secara naluriah ingin menghindari. Tapi mobilnya menabrak pohon. Ranting tersangkut di perut istri. Mempercepat datangnya kematian. Dan laki-laki juga karena tekanan besar pingsan. Ketika dia bangun, melihat istrinya menggunakan darah ikan meninggalkan kata-kata, "Selamatkan putriku." Dia mendorong istrinya untuk membangunkannya. Tidak menyangka, fitur wajah istri telah membusuk menjadi kabur. Lengan pria itu tiba-tiba digigit. Putri duduk di mobil, juga takut menangis keras. Pria tahu, virus zombie benar-benar sakit. Anak itu tidak punya ibu. Pria membebaskan diri, lalu dengan cepat mengeluarkan bayinya. Dia telah berusaha untuk menekan emosinya. Aku tidak tahan lagi. Berbaring di tanah sambil berteriak. Dia membenci ketidakberdayaannya sendiri. Aku lebih khawatir tentang nasib masa depan putriku. Pria menggulung lengan bajunya. Melihat luka berdarah. Benar, dia juga tidak membantu. Hidup hingga 48 jam. Dia tidak takut mati. Tapi anak itu bahkan tidak bisa berjalan. Sekali kamu mati, bagaimana dia bertahan dalam dunia ini? Sesuaikan suasana hati Anda. Kemasi barang-barang kamu, manusia untuk dirinya sendiri. Juga memasang pengatur waktu. Membawa putri pergi ke tempat yang tidak diketahui. 48 jam. Gelombang hanya 2 hari. Dia pasti dalam kehidupan yang terbatas. Lakukan yang terbaik untuk mengatur masa depan yang baik untuk putrimu. Bahkan jika kamu memikirkannya selangkah lebih maju. Lakukan satu hal lagi. Semuanya diperlukan. Pria di jalan menyelamatkan seorang laki tua. Mengikuti dia kembali ke tempat dia tinggal. Paman punya istri anggun. Merawat anak-anaknya dengan penuh semangat. Pria itu melihat bahwa di sini semuanya ditutupi dengan kawat berduri. Aku harus bisa tidur nyenyak. Dia belum tahu. Kadang hidup lebih menakutkan dari zombie. Pria diundang untuk berburu bersama. Ini bukan permainan liar. Ini adalah sekelompok zombie. Beberapa tembakan terdengar. Zombie jatuh ke tanah. Paman di samping bergegas untuk mencari barang-barang dalam pakaian almarhum. Tunggu krisis global berlalu. Kita kaya. Harus mengatakan kualitas psikologis ini benar-benar dapat menghasilkan uang di mana saja. Pria itu mendekati kandang. Temukan di dalam. Ternyata menjadi umpan yang terbuat dari orang-orang yang hidup. Gadis kecil itu sudah menangis ketakutan. Pria itu putus asa untuk mengeluarkannya. Tapi dia terlalu khawatir. Masih diam. Malam. Pria itu mengeluarkan jarum suntik dan mencoba bunuh diri. Menjauhkan diri dari mayat. Sudah kurang dari 24 jam. Sekarang putrinya juga diurus. Dia bisa yakin bahwa dia berada di jalan. Bunga kecil muncul pada waktunya untuk menghentikannya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa melindungi anak-anaknya. Setidaknya sampai Anda melarikan diri. Karena dirimu sendiri, bukan istri paman sama sekali. Sebaliknya, mereka dipaksa. Dia adalah seorang mania kekerasan yang lengkap. Di masa depan, kita pasti akan menjadi satu persatu. Semua tewas di bawah todongan senjata. Pria itu bertekad untuk membawa bunga-bunga kecil, melarikan diri dari cengkeraman iblis bersama-sama. Tanpa diduga, percakapan ini. Hal ini telah didengar oleh paman dalam bayang-bayang. Pria itu pingsan sebelum dia bisa bereaksi. Dia dimasukkan ke dalam kandang dengan gadis kecil itu. Kandang ditutupi dengan semua jenis jeroan. Baunya cukup menyengat. Segera, sekelompok zombie ditarik lebih. Pria tidak ingin menjadi umpan mereka. Dia mengamati bahwa sangkar tidak terkunci. Satu hanya turun dari atas ke bawah. Jantung ditekan terhadap berat. Pria itu akan menjadi salah satu ujung dari rantai. Ikat bangkai dan lemparkan ke mayat. Ujung lainnya terikat pada pagar. Akhirnya dengan bantuan kekuatan zombie, menarik membuka kandang. Dia menyelinap kembali dengan gadis kecil itu. Bawa bayi keluar dan pergi. Pamannya segera tiba dengan pistol. Xiao Hua juga dibunuh olehnya karena kesalahan. Gelap larut malam. Pria itu bersembunyi erat. Paman yang marah dan korup bersumpah ke udara. Anda tidak bisa melarikan diri dari itu. Aku hanya harus menunggu di sini selama 2 hari. Anda bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda makan putri Anda sendiri. Pria itu masih tidak bersuara. Tapi kata-kata paman. Tapi itu menikam kecemasan batinnya. Memang, hanya ada waktu bangun yang singkat yang tersisa. Sebelum menjadi monster sepenuhnya. Pastikan untuk mengatur cara yang baik bagi putrimu untuk hidup. Gadis kecil itu mengusulkan. Bawalah orang untuk menemukan orang-orangnya sendiri. Ada banyak orang yang selamat di luar sana. Cukup untuk merawat bayi ini. Pria tampaknya melihat harapan. Dia berangkat sekaligus. Memulai perjalanan baru. Pada pengatur waktu. Tinggal 9 jam lagi. Langkah kakinya tidak berani berhenti. Karena setiap menit setiap detik. Tidak bisa disia-siakan lagi. Pria di dalam hutan.
bertemu keluarga lain, juga seorang ayah, bersama istri dan anak. Mengapa mereka tidak bersembunyi di dalam mobil? Secara sukarela terkena bahaya. Tunggu ayah datang. Pria itu baru saja melihat darah di lehernya. Dia diam-diam mengeluarkan pistol dan berbisik. 6 putaran lagi di sini. Kami kehilangan 4 rambut di rumah. Jika kamu menjadi zombie, tinggal 2 peluru. Ini milikmu dan putrimu. Selesai. Lengannya berkedut hebat. Ini adalah pendahulu penyakit zombie. Menjauh. Anggota keluarga masih belum tahu. Bahkan bermain peran. Anak-anak bertanya kepada ayah mereka dengan manis. Apakah kita akan menemukan harta karun? Ayah mengangguk. Diam-diam berjalan ke arah mereka dengan pistol. Bahkan, keluarganya. Sehat semua. Tapi ayah. Mengapa membunuh mereka? Itu karena aku tidak ingin meninggalkan mereka. Paranoia yang benar-benar putus asa. Pria menggendong bayi. Berjalan ke depan dengan kosong. Beberapa tembakan. Dia tahu. Keluarga itu. Tidak ada lagi rasa sakit. Dia gila. Kembali dan mengambil pistol. Lihat dirimu. Masih melihat putrinya lagi. Mungkin berakhir di sini. Ini adalah rumah terbaiknya. Tepat ketika pria itu ragu-ragu, bayi itu tiba-tiba berteriak padanya. Ayah. Cairan busuk merembes keluar dari mata pria itu. Dia menyeka wajahnya. Penglihatan mulai kabur. Tetapi indera penciuman menjadi semakin sensitif. Pria itu melihat daging busuk di rumput. Impuls primitif secara bertahap muncul. Dia tersentak mati-matian. Dipaksa untuk menekan nafsu makan mereka. Dan selangkah lagi. Sudah waktunya untuk suku manusia yang masih hidup. Dia menatap putrinya. Bayi kecil ini sangat imut dan sangat aktif. Ini seperti bunga yang menunggu untuk mekar. Bagaimana dia bisa mati di sini lebih awal? Pria itu menguatkan dirinya dan mengambil beberapa langkah lagi ke depan. Tapi dia benar-benar tidak bisa mendukungnya. Gadis kecil di sebelahnya juga melukai kepalanya. Aku juga kehilangan kekuatan untuk berjalan. Sekarat. Pria itu melihat tongkat kayu di tangan gadis itu. Lihatlah lagi daging busuk di sisi jalan. Tiba-tiba ada ide yang berani. Dia ingin menjadi untuk putrinya. Lakukan satu hal terakhir. Pria itu mengikat tangannya bersama-sama. Dan dia memegang sesuatu dan menutup mulutnya. Dia membawa putrinya dan gadis kecil di punggungnya. Ikat sepotong daging busuk ke cabang pohon. Membimbing diri sendiri ke depan. Dia telah menjadi salah satu zombie yang hanya tahu cara mengejar bangkai. Pada saat yang sama, mesin mobilitas yang tidak pernah berakhir. 2 orang yang hidup, mayat. Sama seperti itu di lapangan terbuka. Bergerak maju perlahan. Aku tidak tahu berapa lama aku pergi. Mereka akhirnya bertemu. Orang-orang gadis kecil itu. Semua orang melihat ini. Mereka semua tertegun. Semua orang langsung mengerti apa yang terjadi. Carrion adalah pemimpin. Cargo. Ini adalah seorang ayah. Di ambang kematian. Berikan putrimu cinta terakhir. Suku-suku menyelamatkan bayi-bayi itu, memberi pria ini bantuan terakhir, dan mengadopsi seorang anak perempuan untuknya. Semua orang berkumpul, nikmati momen singkat kedamaian dan ketenangan. Para wanita terhadap bayi ini, semuanya sangat suka. Mereka secara tidak sengaja mengangkat pakaian bayi. Ditemukan di perut. Itu adalah kalimat yang ditulis oleh seorang pria. Terima kasih. Ini juga sebelum dia sampai pada akhir hidupnya. Penghormatan terakhir yang ditinggalkan. Orang tua menyayangi anak-anaknya. Ini akan jauh jangkauannya. Banyak orang tua seumur hidup. Mereka hanya akan melakukan satu hal. Itu dalam kehidupan terbatas seseorang. Perlindungan tak terbatas untuk anak-anaknya. Tidak peduli apa film ini hanya dalam 2 hari. Atau beberapa dekade yang panjang di luar film. Mereka semua bertindak dengan tindakan. Ini menafsirkan cinta dan keberanian. Tetapi ini adalah kunci untuk berkelanjutan dari manusia. Baiklah, itu saja untuk acara hari ini. Aku adalah ikan independen. Ingatlah untuk menyukai dan mengikuti. Menemanimu nonton film.